Kisah penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar untuk diambil organ tubuhnya. Pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap seorang bocah usia 11 tahun yang dikabarkan telah hilang dan diculik pada hari Minggu 8 Januari 2023 lalu. Langsung dikirim ke TKP lokasi pembuangan jenazah korban di Jalan Porot. Dalam rekaman terlihat seorang pria dengan menggunakan motor mendekati dua bocah yang sedang berdiri. Tidak lama berselang, korban ikut dengan pria yang menggunakan motor tersebut. Sementara rekan korban tidak ikut dengan pria tersebut. Usai kejadian, keluarga korban mengaku anak mereka atas nama Fadli telah hilang sejak tanggal 8 Januari 2023 dan telah dicari hingga akhirnya ditemukan di Inspeksi Kanal Timur Waduk Nipanipa, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban atas nama Fadli ditemukan tewas terikat di dalam sebuah kantong plastik. Penemuan korban setelah polisi melakukan penyelidikan dan menangkap dua orang pelaku yang keduanya masih anak di bawah umur. Sebelum masuk ke cerita kasus ini, aku mau jelasin sedikit tentang latar belakang korban penculikan dan pembunuhan ini. Jadi korban penculikan dan pembunuhan ini tinggal bersama ayahnya di rumah neneknya. Dan ibunya bekerja sebagai TKI di Malaysia dan bapaknya adalah pekerja serabutan di Makassar. Karena kondisi ekonomi yang sulit ini, bocah ini menjadi juru parkir di minimarket tempat kejadian diculiknya anak ini. Jadi awal kasus ini adalah bermula dari laporan hilangnya bocah 11 tahun atas nama korban sejak Minggu 8 Januari 2023. Jadi setelah hilangnya korban, poster pencarian korban kemudian disebar melalui media sosial. Diketahui saat hilang pada waktu itu korban mengenakan baju orange garis-garis dan celana berwarna hitam. Setelah ramai kabar hilangnya korban, tersebar video detik-detik saat korban dibawa oleh orang tak dikenal di depan minimarket. Video tersebut diunggah sejumlah akun di Instagram dan Facebook. Pada video terlihat korban hendak pergi dengan seseorang yang belakangan diketahui pelaku penculikan dan pembunuhan. Korban dibawa pergi menggunakan sepeda motor dan lokasi kejadian diketahui berada di depan minimarket. Informasi yang didapat, korban dibawa dengan iming-iming untuk membersihkan rumah pelaku sebesar 50.000. Jadi di sini korban dibujuk dengan uang 50.000 untuk membersihkan rumahnya. Jadi alasan kenapa korban mau ikut. Setelah terjadinya kasus hilangnya korban ini, polisi mulai mencari jasad korban. Tak selang berapa lama, kasus ini mulai terungkap saat korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan pada Senin 9 Januari 2023. Jasad korban terbungkus plastik dan tergeletak di bawah jembatan kawasan Waduk Nipanipa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Jadi di sini setelah mulai hilangnya korban, tak selang berapa lama atas laporan orang tuanya, jasad korban mulai ditemukan di bawah jembatan dengan kondisi mengenaskan pada Senin 9 Januari 2023. Pelaku yang tega menculik dan membunuh korban tak lama diamankan polisi. Identitas keduanya merupakan remaja berusia 17 dan 14 tahun di rumahnya masing-masing. Jadi ini parah banget ya. Bocah masih 17 dan 14 tahun udah punya pemikiran untuk membunuh dan menculik seseorang hanya untuk mengambil organ tubuhnya. Jadi ini parah banget ya, karena masih remaja semuanya masih sekolah gitu, tapi udah punya pemikiran untuk menculik. Dan di sini memang posisinya mereka masih aktif bersekolah di salah satu sekolah di Makassar. Setelah diinterogasi oleh polisi, diketahui motif kedua pelaku ini ingin menjual organ dalam milik korban. Pelaku tergiur uang setelah mencari informasi soal jual beli organ dalam tubuh di internet. Wah, ini ngeri banget ya, karena ini masih remaja, karena tergiur uang yang instan, ingin membunuh orang, menghilangkan nyawa orang untuk diambil organ tubuhnya. Ini emang ngeri banget sih. Dari situ pelaku terpengaruh ingin menjadi kaya secara instan, ingin memiliki uang yang banyak sehingga muncullah niat pelaku melakukan pembunuhan untuk mengambil ginjal korban. Pelaku di hadapan polisi dan awak media mengakui perbuatannya. Awalnya ia menculik lalu membunuh korban dengan cara dianiaya hingga tewas. Jadi pelaku ini menjelaskan kepada polisi bahwa kenapa ia membuang jasad tersebut ke bawah jembatan, karena pelaku gagal melancarkan aksinya karena tidak mendapatkan respon dari calon pembeli. Jadi setelah dia menculik dan membunuh,
dan dia berusaha menghubungi calon pembeli yang katanya melihat di internet forum jual beli dan gak merespon. Akhirnya pelaku ini panik. Pelaku ini akhirnya bingung nih, ini jasad ini udah terlanjur dibunuh, mau ditaruh mana, dan akhirnya dibuanglah di bawah jembatan. Dengan kejadian pembunuhan berencana ini, keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2022. Kedua remaja ini terancam hukuman separuh dari ancaman maksimal 20 tahun penjara. Jadi menurut kalian, kalau kayak gini siapa yang salah? Dan menurut kalian hukuman yang pantas untuk kedua remaja ini apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. See you.